Saya kira sebaiknya guru segera menemui Nyai Dewi dan Galuh. Ternyata mereka sama sekali tidak menaruh dendam kepada guru. Saya malu, Dinda Prabu. Di hutan yang tak jauh dari Padepokan Sugalu, Prabu Anggingdarma sedang membujuk gurunya Resi Mahesura untuk pulang ke Padepokan dan berkumpul kembali dengan anak dan istrinya. Namun karena merasa bersalah yang disebabkan kesalahannya di masa lalu, membuat sang resi enggan kembali pulang dan memilih untuk tetap tinggal di dalam hutan saja. Sang resi berpesan jika dirinya akan selalu siap apabila diminta membantu sang Prabu. Saya baru punya keinginan loh. Kakang akan ke hutan seribu bunga. Tapi terus terang saya bimbang. Kenapa? Aku punya rencana untuk merantau ke kota raja yang ramai. Itu rencana bagus. Sebagai tabib di Kedaton Malwapati. Saya ingin pindah ke Kalinggapura. Ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang kita kenal. Sehingga kita diperlakukan sebagai rakyat biasa. Mungkin saya akan ke sana sendirian dulu. Kalau sudah punya tempat berteduh, saya akan menjemput kamu. Karena suatu waktu, saya bisa saja muncul di sana. Aku tetap setia. Itu regolnya sudah kelihatan, Tuan. Terima kasih, Kisana. Di Padepokan Gunung Kencana. Silakan. Terima kasih. Ketika saat pertama kalinya bertemu, ada suatu ikatan batin yang dapat dirasakan oleh Aji Santa dan Tantri. Kedua ayah dan anak itu belum pernah bertemu satu kali pun semenjak Tantri dilahirkan. Karena teringat perkataan kakeknya Demang Kalapati, Tantri kemudian menyalahkan ayahnya Aji Santa sebagai penyebab kematian almarhumah ibunya. Tantri kecewa dengan kejadian itu dan merasa jika kesalahan Aji Santa benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dendam kepada ayah. Kamu itulah yang menyebabkan kematian ibumu. Asal Tuan tahu, Tuan yang memisahkan saya dengan Biung. Tuan yang tega menelantarkan anak kandungnya sendiri. Tuan tidak pantas menjadi seorang bapak. Sabar Jangan Tantri. campur. Tuan pantas mati. Tantri, jangan. Tantri anakku. Bapak. Sebenarnya Bopo ingin sekali membawamu meninggalkan Pulau Momongan. Badai sering datang secara tiba-tiba. Bopo, saya selalu berpikir buruk tentang Bopo. Tergila-gila perempuan lain. Bopo telah bersumpah akan pernah kawin lagi. Ada sebuah perahu terdampar karena badai. Hampir saja mati. Wanita itu adalah istri Empu Mahasura. Wanita itu Ibu Galuh Parwati, Bopo. Iya, Bopo mengantar wanita itu. Oh, rupanya semua ini karena tangan dewa. Dengan kekuatan penuh pun, belum tentu kita akan sanggup menaklukkan Kalinggapura. Siapa yang menurut kalian akan sulit dihadapi? Malam itu, Giriwara sedang merencanakan penyerangan ke Kalinggapura. Dia sudah menyewa beberapa pendekar hebat seperti Paron Wajah beserta kawanannya, sehingga dia yakin bisa mengalahkan para prajurit Adipati Prabakara dengan sangat mudah. Namun adiknya Dewi Deniswara tidak sepakat dengan niat abangnya itu. Si Dewi tidak ingin peperangan pecah hanya karena mengikuti nafsu angkara murka. Siapa yang tidak kenal Paron Wajah dan para pendekar lain yang kusewa? Yang Kanda lupakan adalah semangatnya. Sementara
Para pendekar itu hanya membela uang yang Kana bayarkan. Habis uang, habis pula semangat tempur mereka. Cukup! Asal kamu tahu, kamu sudah tidak aku butuhkan lagi. Giriwara, semoga Dewata mengutuk semua perbuatanmu. Aku duluan, Ki. Citra Kencing. Hitung-hitung yang tua ingin mengujimu. Mumpung kita cuma berdua. Bagaimana, Kakang Rakeng? Setelah mendengar laporan dari prajurit yang terluka, Adipati Prabakara yakin jika ada sekelompok pemberontak yang terorganisasi dan bersembunyi di wilayah kota raja. Untuk itu, sang Adipati meminta kepada senopatinya menyebarkan telik sandi dan mengumpulkan informasi. Dan apabila situasi mulai dirasa genting, mereka akan meminta bantuan kepada sekutunya Malwapati. Pasti sedang bersiaga penuh. Sebenarnya, aku malu. Munculnya para pendekar dari Kalinggapura. Saya yakin dia tidak sendirian. Hiya! Hiya! Katakan, siapa saja pendekar yang ada di Kalinggapura? Ya. Kenapa kamu menyerang kami, ha? Saya tidak bisa membiarkan kekejian seperti yang kalian lakukan. Hebat. Rupanya kamu ingin disebut pahlawan di negeri Kalinggapura. Saya juga pendekar. Hanya pendekar tolol yang mau melepaskan titisan Batara Surya. Itu omong kosong. Kamu akan tahu. Bawa tabib Baluku ke desa Kibekelini dan cepat berikan penawarnya. Mengerti? Ada apa? Desa kami disatroni rampok, Gusti Pati. Kekacauan yang dilakukan oleh para perampok di desa-desa yang masih masuk dalam wilayah kerajaan Malwapati merupakan strategi perang yang dijalankan Giriwara. Mereka memang sengaja membuat Malwapati sibuk menangani para perampok itu sehingga tidak bisa membantu Kalinggapura. Senopati Dharmayuda diperintahkan Batih Batik Madrim untuk meningkatkan keamanan di pos-pos penjagaan. Tangkap siapa saja yang mencurigakan dan lipatkan perondaan sampai ke seluruh negeri kita ini. Tidak biasanya kota ini sepi.
Serangan prajurit dihentikan ketika Senopati Dharmayuda tiba yang kemudian menjelaskan jika Galuh adalah pendekar Malwapati. Dan setelah di hadapan Patih Sakti Batih Madrim, Galuh mendapatkan perlakuan baik karena keberadaannya akan makin memperkuat Malwapati dari ancaman para pemberontak. Dan sang Patih Batrim memiliki rencana jitu untuk mulai beraksi.